Tapi akhirnya aku decide buat kayaknya aku mau berkarir di Indonesia aja deh. Nah, itu kan suatu decision yang mungkin sulit ya. Karena kamu kan sudah kasarnya go internasional nih gitu loh. Amin. Then why you prefer to come back? Pertama mungkin aku tuh kalau aku pribadi ya, mungkin aku pribadi maksudnya kurang suitable lah. Sistemnya itu mungkin kurang cocok sama akunya. Kurang cocok sama akunya. Terus habis itu aku mikir kan soalnya itu gambling juga kan. Kalau misalkan aku di sana kayak gimana nih, maksudnya kayak go big atau go home kan sebenarnya bisa. Kalau misalkan berhasil bisa berhasil. Cuman kalau misalkan enggak pulang juga gitu kan. Terus aku mikir kayak tapi itu kan sebenarnya gambling, tapi aku mikir yang pasti yang kayak sebenarnya aku bahagia nggak sih di sana, lebih ke yang kayak aku tuh di sana sebenarnya buat apa. Story time, storyteller aku hari ini another cast dari Antares. Siapa yang nggak kenal pastinya Selina Gaby. Hai, apa kabar Gab? Hai, Kak Sandi, Kamu apa kabar? talent yang keberapa nih yang masuk akhirnya di YouTube kita? Thank you, Thank you for sudah having datang me. jauh-jauh kan kemarin ngejar kamu lagi di Korea kemarin kan? Enggak. You were in Abu Dhabi. Oh sorry ya Abu Dhabi. Baru Iya. pulang kemarin ya? Aku Udah baru lama? pulang 2 minggu lalu lah. Soalnya kan karantina dulu seminggu. Iya, baru habis iya. itu balik. Oke, Gaby nih, kemarin kan Antares judul pertama kamu di MD ya? Judul pertama aku di MD. After how long? Lama banget kayaknya ya. Judul pertama aku di Kamu awal karir kamu, mulai tertarik di dunia entertain tuh umur berapa? Jadi tuh pertama aku ikut kayak ajang pencarian model berbakat gitu di salah satu stasiun TV. Itu tuh 2015. Tapi dulu tuh aku masih sekolah. Jadi kayak lebih ke masih belum bisa bagi waktu bener-bener lah. Terus habis itu waktu akhir-akhir mau selesai sekolah aku baru memutuskan akhirnya kayak oke, aku pengen tekunin gitu. Kamu kan nyanyi juga, dancing juga. Kayaknya berbakat sekali ya, semuanya bisa ya, acting juga. Wow. Tapi awalnya Amin. kamu start di mana dulu nih? Aku dari kecil sebenarnya dulu mamah ngelesin aku nyanyi musik dulu awalnya. Nyanyi sama nari. Oh emang kamu belajar? Aku Nyanyi belajar, sama kalau nari nyanyi itu sama belajar? nari itu belajar. Nah kalau acting ini yang waktu di acara yang aku 2015 itu, yang ajang pencarian itu mulai acting di situ, coba acting. Terus kayak oh seru juga gitu. Tapi emang dari awal tertarik dengan nyanyi dan dance? Aku suka perform. Kayak suka nyanyi, suka nari. Acting aku juga suka banget. Nah untuk acting itu pertama kali kamu umur berapa waktu pertama kali kamu acting? Pertama kali acting banget tuh umur 14. Cuman habis itu kan yang di acara itu. Cuman habis itu sempat yang nggak berapa lama. Habis itu baru mulai lagi tahun lalu. Tahun lalu di akhir tahun aku main satu series. Terus tahun ini Antares. Oh, kamu juga sempat menjadi trainee di salah satu di Korea ya? Iya. Ya, itu boleh sedikit cerita nggak? Gimana? Prosesnya gimana, awalnya gimana, kamu bisa sampai ke sana gitu loh. Jadi itu aku dulu oke, ini aku harus hati-hati banget. Oke. Jadi itu dulu aku kayak ada lomba nari gitu. Terus tiba-tiba ditawarin audition gitu, private audition. Terus habis itu akhirnya aku mengiyakan dan ternyata lolos. Terus habis itu dibawa ke sana. Di sana kamu berapa lama? Sebenarnya aku nggak boleh kasih tahu detailnya berapa lama. Cuman cukup lama. Tapi akhirnya aku decide buat kayaknya aku mau berkarir di Indonesia aja deh. Nah itu kan suatu decision yang mungkin sulit ya, karena kamu kan sudah kasarnya go internasional nih gitu loh. Amin. Then why you prefer to come back? Pertama mungkin aku tuh kalau aku pribadi ya, mungkin aku pribadi kurang suitable lah. Sistemnya itu mungkin kurang cocok sama akunya. Kurang cocok sama akunya. Terus habis itu
aku mikir kan soalnya itu gambling juga kan kalau misalkan aku di sana kayak gimana nih, maksudnya kayak go big atau go home kan sebenarnya bisa kalau misalkan berhasil bisa berhasil, cuman kalau misalkan enggak pulang juga gitu kan. So aku mikir kayak tapi itu kan sebenarnya gambling, tapi aku mikir yang pasti yang kayak sebenarnya aku bahagia nggak sih di sana, lebih ke yang kayak aku tuh di sana sebenarnya buat apa, buat cari validasi dari orang lain kah, biar orang-orang kayak wah hebat banget ya gitu-gitu, atau sebenarnya buat apa. Nah aku tuh nggak pengen sampai aku tuh berjuang di sana cuman karena aku pengen dapat validasi dari orang lain gitu. Jadi kayak ngikutin kata hati aku yang kayak ya yang kamu happy-nya di mana lah gitu. Tapi selama kamu di sana berarti kamu sendiri atau sama keluarga di sana? Aku sendiri. Kamu struggling sendiri. Nah itu hari-hari gimana, kayak boleh cerita nggak? Kan hard. culture different, and then you don't have a friend at the beginning, right? And then ya semua lingkungan kamu di sini, suddenly kamu out of nowhere. Itu kali umur berapa? Itu aku nggak boleh kasih tahu, pokoknya pernah. Iya masih kecil juga. Waduh ini gawat ya. Nah itu struggling kamu mungkin berat kan? Itu so gimana tuh? It was hard, cuman kan orang-orang mikir kayak oh pasti kompetitif banget ya, gitu-gitu banget ya. Cuman aku waktu di sana aku dapat teman-teman yang suportif sih, yang kayak walaupun agak ada language barrier ya, ada language barrier, cuman yang kayak kita tuh pernah loh nangis bareng. Jadi kayak bahasanya beda-beda, cuman kita tuh kayak frustrasi terus yang kayak nangis bareng-bareng. Oh karena itu banyak di negara-negara lain banyak ya? Banyak. Ada banyak. Beberapa dari negara lain. Dan mereka nggak semuanya bisa bahasa Inggris? Nggak semua bisa bahasa Inggris, makanya it was agak susah buat aku. Tapi bisa lah Google Translate lah. Tapi emang aku juga pernah ke Shanghai ya, maksudnya they don't really speak English. Bukannya mungkin nggak bisa karena mereka nggak mau ya, mereka lebih mau membudayakan bahasa mereka sendiri. Mereka kan nasionalismenya tinggi sekali, which is very good gitu. Sometimes in a certain way very good, cuma buat tamu, buat turis agak berat. Aku di Shanghai juga aku bingung loh jujur, karena kesini ngomong mereka nggak ngerti. Aku nanya jalan aja mereka nggak bisa jawab gitu kan. Semuanya body language gitu kan, jadi bingung kan. Untungnya waktu aku di sana aku punya temen, jadi udah kamu sama aku dan dia bisa bahasa sana, jadi lebih ada komunikasi lebih gampang. Tapi emang bener kamu is not that simple gitu loh. Karena they're trying though, tapi mereka berusaha. They're trying, gue nggak bilang mereka nggak trying, tapi emang mereka nggak bisa gitu loh. Karena mungkin itu tadi budayanya membuat mereka besar dengan di dalam. Mungkin ya, nggak ada yang salah gitu loh. Semuanya masing-masing kan. Tapi proud of them sih, karena mereka benar-benar kan WhatsApp aja nggak ada. Di Shanghai? Nggak ada. You can use. You can, it's mati. Instagram? Mati. Kamu hanya bisa lakukan itu kalau ada wifi di hotel. Karena sekarang kan hotel banyak turis. So kalau kamu masuk kamar baru bisa. The moment kamu out nggak bisa, semuanya WeChat. Mereka bahkan di rumah mereka. Kalau nggak ada wifi nggak bisa. Mereka pakainya WeChat kalau komunikasi. Terus mereka punya kayak Instagramnya sendiri. Pokoknya semuanya punya sendiri. Hebat banget sih. Jadi mereka gede dan semua bayar tuh pakai WeChat gitu loh. Jadi kita yang bingung gitu. Jadi mau nggak mau harus download WeChat, gitu loh. Iya, kalau nggak bisa. Tapi ya amaze. Keren. Mereka bisa semaju itu dengan apa yang mereka punya, bagus banget gitu. Makanya buat kita mungkin difficulties-nya banyak gitu. Tapi aku admire banget sih orang-orang Korea yang kayak mereka tuh berjuang banget loh, yang dan kayak, nasionalisme mereka tinggi sekali kan, which is very good. Aku agree banget. Yang kayak bukan cuman work hard, bukan cuma practice hard doang, cuman mentalnya tuh kuat banget loh. Kuat banget, sama. Mentalnya kuat banget. Nah, terus kamu balik ke Indo. Aku balik ke Indo. Tahun berapa tuh? Tahunnya nggak boleh disebut lagi. Oke, baiklah. Dari situ, so what did you do? And then I tried acting. And then, itu belum tahun sih, kemarin? Masih, belum? Bukan? Ya, tahun kemarin kamu baru mulai acting kan? Iya rasanya kesel. Oh ya? Nggak apa-apa. Enggak sih, adalah. Mungkin ada kamu beberapa pulangnya kapan, aku tapi kamu actingnya baru tahun lalu. Aku pulangnya nggak tahu kapan ya, cuman aku actingnya tahun lalu. Dan kenapa kamu decided to do acting? Pertama karena aku pengen coba hal yang baru kan. Dulu tuh waktu benar-benar pulang dari Korea tuh benar-benar kayak aku ngerasa mimpi aku hilang semua gitu kan. Cita-cita aku banget kan. Kayak aku suka banget nyanyi sama nari dari kecil. Terus kayak tiba-tiba
udah lupain gitu, kayak nggak cocok sama lo gitu. Terus kayak aduh gue ngapain kan, sempat beberapa yang tadi aku bilang kayak aku kan nggak tahu pulangnya kapan, sempat beberapa waktu tuh benar-benar kayak aku nggak ngapa-ngapain. Terus habis itu tiba-tiba ditawarin casting, terus aku kayak ada mimpi baru nih, ada hope baru lah gitu. Terus kayak ternyata nyaman. Tapi jujur aku acting belajar banyak banget di Antares sih. Oke. Nah, awal mula kamu ditawarin Antares tuh aku lupa sih gimana ya. Kamu casting pastinya. Aku casting. Emang in my mind dari awal I want Antares to have a casting of universe. Maksudnya itu kan variety ya, ada look Indonesian, ada bule, ada Oriental. Karena actually that's my plan. Oh really? Dari awal aku pengennya kita nih beragam gitu loh. Beragam tapi satu gitu kan. Beda banget loh, yang looknya beda-beda maksudnya. Ya aku sengaja, dari awal aku maunya begitu. Karena buat aku kalau cowoknya kan, ada bule nggak ya? Ada sih, Axel Matthew, Keanu. Oh iya. Ada, maksudnya sama, cowoknya juga beragam kan, ada yang muka Indonesia, ada yang agak Oriental. Karena I feel like Indonesia tuh kaya banget dengan beragamnya ini, which is very good gitu kan. Kenapa nggak coba sih kita satuin gitu loh. Dan bagus aja secara look gitu loh. Dan sekarang web series aku ke depan tuh I always make sure kita beragam ya gitu loh. Beragam ya, maksudnya it looks ya, tentunya punya bakat ya. Dan aku lihat kamu waktu kamu casting kamu punya bakat gitu loh. Jadi aku pikir why not we try you and then we try semuanya gitu loh. Dan aku lihat boundaries kalian tuh luar biasa loh. Iya kan? Di lokasi jujur ya. Terus kebersamaannya, kedekatan sampai sekarang kan. Sampai sekarang keluarga banget. Nah, makanya maksudnya dengan berbeda aja seru gitu kan. Jadi maksud aku it's a good. Looknya beda, cuman hatinya sama nah, gitu. Iya dong, iya kan. Tapi kan jadi enak dilihat, kan bermacam-macam gitu kan. Satu gitu. Awal kamu acting di Antares tuh kamu canggung nggak? Tanggung banget. Aku tuh I was so nervous karena ini kan aku kan baru-baru juga nih acting ya. Aku nervous banget, aku baca skripnya mulu, terus aku latihan di rumah. Terus aku kayak ini gimana ya. Terus habis itu waktu aku on set kayak awal-awal hari-hari pertama take itu nervous banget. Terus habis itu aku lebih kayak relax. Aku belajar dari yang lain juga sih. Aku belajar banyak dari cast-cast yang lain kan. Ada banyak kan yang udah lama di dunia acting kan. Udah established lah ya. Terus abis itu aku yang kayak belajar banyak dari mereka, terus kayak oh yaudahlah lakuin aja. Tapi itu akhirnya jadi nyaman. Dan jadi susah lepas dari karakternya juga gitu. Iya betul, dan ada persamaan nggak antara Gaby dan Selina? Iya jujur, kan aku tuh baru tahu. Jadi waktu aku syuting, aku tuh baru tahu ternyata Selina tuh kalau ketawa suka heboh gitu. Aku baru tahu. Terus kayak oh sama ya ternyata. Terus habis itu yang kayak hahihinya sama lah gitu. Ada sisi. Cuman kalau bedanya sih aku sama Selina, kalau Selina kan lebih jarang banget mikir ya. Kalau ngomong tuh ngomong aja gitu. Kalau aku aslinya mikir gitu. Dan di situ kamu pertama kali kenal sama mereka semua atau emang udah ada yang kenal? Aku sama Kak Maudi pernah satu FTV. Terus tapi nggak pernah ngobrol dulu. Kalau yang lainnya enggak? Yang lain AL, aku 7 hari sebelum Nah, 7 hari sebelum ya tuh ya. Sisanya semua baru? Sisanya baru. Iya. Tapi kamu bingung nggak dengan aku melihat kalian tuh kan akrab sekali ya? Maksudnya apa sih yang membuat kalian segitu closeness-nya sampai hari ini? Aku jujur juga nggak tahu ya kenapa. Aku nggak bisa ingat ada satu hari di mana kita semua tuh kumpul. Aku tuh bahkan nggak ingat aku tuh nggak pernah kenal sama mereka. Jadi kayak aku tuh udah saking melekatnya. Aku tuh punya di alam bawah sadar aku tuh kayak ini tuh temen gue dari lama, udah temen lama banget gitu. Aku juga nggak tahu ya kenapa bisa sedekat itu. Mungkin karena bercandaannya nyambung, terus yang kayak energinya sama kayaknya ya. Mereka positif banget. Iya. Positif vibes banget. Semuanya, which is very good. Efeknya ke seriesnya menjadi bagus. Iya, jadi kayak persahabatannya kelihatan real kan. Iya, ini kan mau ada Antares season 2. Are you excited? Yeah. Dari semua yang aku ketemu, everybody like, yeah, I'm so excited. So itu udah positive vibe loh, sangat positive vibe loh. Of course. Ya, jadi schedule-nya harus bisa ya. Iya. We are planning to do it soon. I'll call Joe, but we are planning to do it soon gitu kan. Nah, kepikiran nggak kedepannya nanti season 2 kamu mau gimana karakter? Mau diapain lagi nih? Kan pasti karakternya sama kan? Sama.
dia fine ya. Sama sih, karakternya bakal sama, cuman aku nggak tahu nih plot ceritanya gimana, kan belum keluar ya novelnya juga. Iya sih belum keluar. Kita tunggu aja berarti ya. Pasti seru banget deh. Seru banget. Terus aku sering lihat kamu kan di sosial media, kamu sharing konten tentang nyanyi, tentang nari gitu aku kan. sambil minum apa ya? Boleh dong. Kalau suruh memilih nih di antara 3, singing, dance, acting. No. Oh no, disuruh milih satu. Yes. Nggak bisa lagi. Apa ya? Aduh, nggak bisa. Karena kamu lagi suka dengan tiga-tiganya. Aku suka perform banget, iya. Beda-beda gitu. Tapi sometimes aku juga suka dance loh. Buat aku tuh dance itu sesuatu yang refreshing. It's refreshing. Dan Iyalah. kalau selesai dance itu kayak ada perasaan lega. Number 1 itu olahraga pastinya. Karena kita keringetan banget kan. Itu olahraga. Number 2, nggak tahu ya, mungkin pekerjaan kita setiap hari, rutinitas kita segala macam, kita juga sometimes capek kan. So dengan dance it's fun, vibes-nya aku merasa jadi positif banget sih. Iya kan? Iya kan? Soalnya mungkin olahraga tuh, setahu aku olahraga tuh kayak ada keluarin hormon endorfin atau apa gitu yang bikin happy. Nah mungkin dance itu salah kamu satunya. kalau stres, what do you do? Kan everybody bisa stres. Aku kalau stres aku nyanyi di Instastory atau enggak nari-nari gitu. Orang yang sangat berpengaruh dalam karir Gaby selain keluarga pastilah ya. Keluarga. Ada nggak sih special person yang berpengaruh? Special, you mean boyfriend? Oh my god. Enggak ya? Itu nggak berpengaruh karir ya? Enggak, aku single. Happy. Siapa tuh kira-kira siapa sih yang paling banyak ngedukung kamu dalam karir? Mama sih sebenarnya. Mama ya? Mama. Benar-benar kayak dari kecil ditemenin gitu. Bahkan aku main ke Abu Dhabi juga mama temenin. Ikut? Oh mama ikut? Iya. Itu berapa lama sih? Aku 2 minggu. Oh cuma 2 minggu karena karantina, bolak-balik jadi sebulan lebih. Di Aku sana karantina nggak? Di sana No. aku di sana enggak. Iya. Soalnya udah vaksin 2 kali. Iya. Cuman di Indo karantina 8 hari. 8 hari. So 2 Terus sekarang minggu plus regulationnya 5 hari doang ya. Iya. Apa arti cinta menurut Gaby? Wih, apa Dalam ini tuh. romantically Dalam. atau friendship? Can be both. Can be both. Kalau apa ya? Enggak sih, sebenarnya kalau menurut aku cinta yang paling penting itu untuk ke diri sendiri dulu. Karena kalau misalkan lo nggak cinta diri lo nggak bakal bisa cinta orang lain gitu loh. Dan kalau misalkan kita mencintai orang lain lebih dari kita mencintai diri kita sendiri, itu juga gawat karena kita memberikan kendali ke orang lain untuk mengkontrol kebahagiaan kita gitu. Jadi menurut aku yang paling penting itu self love nomor 1. Setuju. Ya kan? Kalau misalkan kalau soal relationship gitu, kalau friendship ya, kalau friendship sayang itu menurut aku kayak lu udah tahu buruk-buruknya dia, kayak tahu dia tuh bagus-bagusnya kayak gimana, buruk-buruknya gimana, tapi terima apa adanya. Dan tapi ngasih tahu juga kalau misalkan kayak this is wrong, tapi tetap ditemenin gitu, kayak ngebantu dia dalam growing juga gitu loh, tapi nggak kasih tahu kalau dia salah, cuman nggak meninggalkan dia kalau dia salah gitu. Kamu kan masih muda nih, Gap. You have a lot of plan ke depan. Apa sih yang kamu harapkan dari karir yang kamu lagi jalanin, dari dunia acting, dunia nyanyi, dunia nari? Karena as you said, this is all your passion. What's your plan ke depan kira-kira? My plan? Yeah. Aku pengen lebih nekunin bidang ini yang kayak terus nerima challenge lah gitu. Kalau misalkan acting kayak pengen bisa meranin misalkan karakter yang beda banget sama aku jauh gitu, pengen bisa meranin itu. Kalau nyanyi sama nari aku pengen terus ngedalemin, dan semoga in the future bakal ada kesempatan-kesempatan yang gitu sih. Aku lebih fokus kayak ke growth aku improve misalkan skill aku, tapi aku percaya sih I will attract what I deserve gitu. Jadi kayak fokusnya improve diri aja. Dalam memilih suatu peran, pertimbangan kamu tuh apa? Contohnya tuh aku tawarin Antares. Why you said yes? Pertama karena aku tahu novelnya wow. Oke. Pertama aku tahu karena novelnya kayak gila banget.
Terus aku ngeliat ceritanya menarik banget ya, karena tentang geng motor. Yes. Pengen cobain gitu, dan ceweknya itu nari, jadi kayak lucu kan. Ya. Ceweknya nari, cowoknya geng motor, seru banget. Terus habis itu aku ngeliat karakter Selina juga. Awalnya kan aku baca skrip dulu kan, aku mikir ini Selina sebenarnya karakternya kayak gimana. Awal-awal tuh aku nggak ngeh, terus habis itu waktu saya baca aku kayak, oh ternyata nggak jauh beda sama karakter aku aslinya gitu. Di situ kan ada banyak kan tokoh ya, ada Zea, ada Carissa, ada Cleo, ada Selina, ada Sarah. Menurut kamu nih, pas nggak penempatan mereka yang kamu bergaul tiap hari gitu loh? Jujur pas banget. Pas aku sampai kayak, aku sering banget ngobrol sama Kak Maudi sama Kiara, sama yang Baby sama Sarah, sama Ifah. Aku sering bilang kayak, gila ya ini tuh beneran kayak kita di dunia nyata. Si Kak Maudi sering bilang kayak, gue nggak bisa bayangin kalau misalkan karakter kita dituker gitu. Saya udah melekat banget dan mirip banget sama aslinya gitu. Kalau kamu tidak berada di dunia entertain, kamu melihat diri kamu di mana? Kalau nggak di entertain, berarti nggak nyanyi, nggak nari, nggak acting. Sekarang. What you see yourself di mana? Sekarang aku ngeliat diri aku lagi kuliah sih, paling. Kalau dalam pekerjaan mungkin selain ini? Kalau dalam pekerjaan psikolog kayaknya. Psikolog. Psikolog. Kamu planning lanjutin kuliah? Aku sekarang lagi kuliah. Oh lagi kuliah, online ya? Sambil jalan. Iya jadi kuliah aku tuh kan orang-orang pada online gara-gara COVID. Kalau aku tuh emang programnya online, jadi sampai lulus bakal online. Oh gitu. Tapi secara pembagian waktu dengan kerja ini gimana? Waktu syuting Antares tuh aku keteteran kuliah. Aku agak keteteran banget kuliah. Jadi kayak aku ngorbanin, sempat ada satu momen dimana cast-castnya tuh sempat pada sakit. Yang Kak Sanjay suntik vitamin itu kan pada drop semua kan. Itu aku juga salah satunya yang drop karena aku ngorbanin tidur. Jadi aku ngerjain tugas, kerjain UAS, abis pulang syuting gitu. Itu sih. Cuman kalau sekarang kan lagi banyak waktu luang juga. Jadi kayak kalau misalkan aku lagi banyak waktu luang, aku kejerin materi. Kalau misalkan lagi syuting ya jadi sisa-sisanya aja gitu. Oh that's good. Cuman kemarin ini waktu Antares dari awal semester itu sampai setengah sampai semester setengahnya itu full, jadi kayak aku nggak bisa nyicil, jadi kayak di sana tuh harus barengan banget lah gitu, nggak bisa ngebut, nggak bisa santai. Gitu. Good luck for Antares season 2, tetap harus ada semuanya lengkap ya kan, dan semuanya harus bisa. Harus ya Kak Sanjay ya. harus. Sedikit pesan-pesan dong untuk yang dengerin kita. Pesan-pesan apa ya? Ya mungkin kalau maybe somebody wants to be like you, what you do to be struggling or gimana? Apa yang aku lakuin kalau aku struggle gitu ya. Iya, boleh. Pokoknya tetap, ini aku sering banget bilang juga sih, pokoknya jangan lupa untuk terus kayak jangan takut untuk melakukan passion kamu, asalkan itu nggak ngerugiin orang lain. Buktiin diri kamu ke diri sendiri, jangan buktiin diri ke orang lain gitu. Betul sekali, setuju. Do everything for yourself, tidak menyakiti orang lain yang pasti. Iya, yang penting gak nyakitin orang lain. Iya, benar. Thank you for today, Gab. Thank you so much. Me. Thank you for watching us. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share hari ini Hello Story bersama Gabby. Thank you. Thank you. Bye. Bye.